Iya bener banget, tapi kayak lagi rame banget nih, kayak ngomongnya hah apa gitu. Oke, berarti kan persiapan berkas LPDP itu ribet ya. Nah, berarti Karya ini tipikal yang nyicil atau emang ya udah deh, gaspol aja deh ngerjainnya. Kalau aku sendiri aku harus nyiapin dulu sih, jadi aku nyicilnya tuh dikit-dikit gitu, tapi tetap aja akhirnya deadline ya. Jadi walaupun udah nyicil nih, ngerasanya udah nyicil sih, tapi kayak kok di akhir nggak selesai-selesai nih, ya udah akhirnya tetap deadline di akhir juga. Ada cerita kocak nggak sih Kak atau cerita lucu momen-momen Karya selama pendaftaran LPDP, selama proses daftar LPDP ini? Apa ya momen lucu? eh Mungkin ini bukan lucu ya, tapi bener-bener nggak sengaja. Jadi ketika aku mulai apa namanya daftar bridging course ini, itu tuh ada dari kampus aku itu tuh ada satu nama yang keterima juga di bridging course. Terus aku tuh Oke. kayak ini tuh namanya familiar, tapi siapa ya gitu. Ternyata pas aku cari tahu, pas udah mulai jalan, ternyata tuh ada tingkat aku, dan bahkan sebenarnya sejurusan, tapi kayak aku tuh kayak karena waktu itu kuliahnya online ya, jadi kayak nggak terlalu tahu apa ada tingkat gitu loh aku. Mungkin akunya juga kali yang nggak terlalu nggak Oh, terlalu jadi bersosialisasi. bareng bareng adik tingkat yang Iya. daftar. Iya, Oh, jadi aku ada satu teman itu sama adik tingkat itu dari si program bridging course ini, sampai akhirnya kita coba daftar LPDP bareng, dan di program yang sama double degree juga. Terus ternyata dia juga keterima, sampai sekarang akhirnya kita bareng terus. oh, jadi Semua sekarang barengan. persiapan itu kita bareng. Iya, Oh, bahkan oke. sekarang di project yang sama gitu, dan udah apa kita udah di tahap mau mulai sekolah kan ini di Agustus ini Oh, gitu. dari adik tingkat jadi teman seangkatan ya. Iya, benar Oke, banget. oke. Nah, karena berangkatnya masih tahun depan, sekarang tuh lagi fokus apa aja nih Kak buat persiapannya? Oke, untuk sekarang aku tuh lagi bantu proyek dosen penelitian di kampus, dan juga persiapan untuk mulai masuk kuliah di bulan Agustus besok di UGM-nya gitu. Oh, oke. Jadi selesain 1 tahun dulu di UGM, terus baru tahun depan lanjut di Universitas Belanda itu ya. Betul banget. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal persiapan berangkat dari Indonesia ke Belanda nih, apa sih hal-hal yang paling Karya excited dan paling Karya khawatirin soal hidup di Belanda nih? Ada nggak? Oke, hal yang paling excited ya, itu pertama karena mungkin background aku geografi, aku tuh jadi kayak aduh di sana tuh kondisi apa ya iklimnya, cuacanya itu kayak gimana, itu tuh apa ya, ini mungkin masuknya ke yang aku takutin kali ya, kayak aku kuat dingin nggak ya. Oh, Terus selain itu juga aku kayak coba cari-cari nih di Google Maps, kayak kita pakai street view gitu, kayak kondisi di sana tuh gimana sih gitu. Terus kok kayaknya asik ya, nggak terlalu panas gitu di sana. Terus apa ya, yang paling aku khawatirin tuh mungkin ini ya, perbedaan cara kuliah di sana. Cara belajar di sana kan lebih banyak kayak harus proaktif gitu ya. Itu yang aku apa namanya aku coba antisipasi sekarang gitu. Aku berusaha untuk belajar gimana caranya bisa proaktif gitu sih. nah, Iya, betul gimana banget. sih cara Karya atur mental Karya sebelum berangkat? Kayak persiapan mental apa aja yang harus dilakuin sebelum berangkat ke Belanda? Persiapan mental apa ya? Mungkin eh karena aku tuh sebenarnya orangnya maluan ya, takut untuk ngomong gitu sebenarnya. Jadi persiapan yang aku coba latih dari sekarang tuh untuk berani ngomong gitu. Dan kayak sekarang kan aku ada di project dosen gitu ya, itu aku mencoba untuk mengungkapkan pendapat aku. Dan juga nanti ketika masuk kuliah itu tuh aku kayak di mindset aku udah oke, Ria, kamu harus confident, kamu harus percaya diri, jangan takut salah, udah berani aja ngomong atau bertanya gitu di kelas kayak gitu.
Oke, mungkin pesan buat teman-teman yang masih berjuang itu yang pertama aku mau nyampain kalau aku percaya bahwa masing-masing orang itu tuh punya keunikannya sendiri. Setiap orang pasti ada keunikannya masing-masing, so please bring your origin story into your essay. Dan ketika kalian berusaha untuk meyakinkan examiner, coba ceritakan secara apa namanya personal story kalian dan bagaimana dari personal story itu bisa berkontribusi lagi ke Indonesia kayak gitu. Dan always be confident, mungkin ini pengingat untuk diri aku sendiri juga. And last but not least, mungkin be the best version of you. Thank you, There's Entertainment. Bye-bye.